Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah santri-santri ustadz semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bahaya. Nah, hari ini kita kembali masuk ke pembelajaran faraid. Nah, ini dia pembelajaran faraid. Kalau Ustadz mengistilahkan itu seperti pelajaran matematika dalam Islam. Nah, kemarin sebelumnya kita ada membahas tentang pembagian ahli waris sesuai di dalam Al-Quran. Nah, annal furudul madhkurata fil Quran sittatun. Sesungguhnya fardu yang disebutkan dalam Quran itu ada 6 macam. Ada berapa saja? Ada setengah, ya, ada setengah, kemudian ada seperempat, seperdelapan, kemudian 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, Ustadz, ada yang ragu. Di situ dijelaskan ada nau'un, ya, di sini ada kata-kata nau'un, kemudian nau'un akhir. Apa maksudnya, Ustaz? Sudah ada beberapa orang santri Ustaz yang bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya ini untuk memudahkan kita. Coba perhatikan. Dalam Al-Quran itu dijelaskan pembahagiannya dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sebagai landasan utama kita. Itu yang pertama ada setengah. Nampak? Ada setengah. Kemudian ada seperempat. Nah, kemudian ada lagi seperdelapan. Nah, seperti itu. Ada setengah, seperempat, seperdelapan. Nah, ini dianggap satu golongan. Kemudian ada lagi golongan yang lain, yaitu ahli waris yang mendapatkan hak sulusani atau 2/3. Ada 2/3, kemudian ada 1/3, kemudian ada lagi sudusu 1/6. Nah, di sini ada satu golongan lagi. Nah, ini nau, ya, satu macam atau satu golongan. Kemudian ada nau'un akhir. Nah, seperti itu. Ada bahagian yang lain. Nah, ini tujuannya supaya memudahkan kita dalam memahami pembelajaran faraid. Nah, kita masuk pembelajaran kita. Pembelajaran untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qaidatun, suatu kaidah. Mata ja'atil furudu makruratun fil mas'alati min naw'in wahidin. Mata ja'atil furudu, ketika datang terhadap fardu oleh yang diulang-ulang dalam masalah yang satu. Nah, fa aslul mas'alati, maka asal masalahnya huwa mukhrijul aqalli kasran, dikeluarkan yang paling sedikit dalam bentuk pecahan. Yang paling sedikit dalam bentuk pecahan, seperti kasudusi, seperti 1/6, wasulusi dan 1/3, wasulutsaini dan 2/3. Nah,
ketika ada satu jenis. Ya, ini ada dua jenis. Jenis pertama dan jenis kedua. Ketika ada satu jenis saja penerima ahli waris, misalnya penerima ahli waris itu ada 3 orang. Yang pertama mendapatkan jatah setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8, atau di sini disebutkan sesuai dengan kitab ada 1/6, 1/3 dan 2/3, thulutsain wa thuluth, thulutsain wa thuluth wa sudus. Nah, ini satu bahagian. Fa asluha, maka asalnya min sittatin mukhrijus sudusi, maka asalnya dari pecahan 6 dikeluarkan 1/6. Apa maksudnya Ustadz? Kita kasih contoh langsung. Jika ada seorang mayit, ya, mayit, kemudian dia meninggalkan 2 ahli waris. Yang pertama haknya itu 1/3. Yang kedua haknya itu 1/6. 1/6. Kemudian bagaimana cara membaginya? Nah, kita belajar pembelajaran matematika dalam Islam. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika haknya, warisannya ada 6, ya, ada 6, maka ahli waris yang mendapatkan 1/3 ini dibuat pecahannya menjadi 6. Supaya dia menjadi 6, dia dikali 2. Karena 3-nya dikali 2, maka 1-nya juga dikali 2. Sehingga ahli waris mendapatkan 2 bagian dari 6 warisannya. Ini untuk yang 1/3. Kemudian yang 1/6 gimana Ustadz? Yang 1/6 dia tetap mendapatkan haknya 1/6 karena pecahannya sudah 1/6. Nah, maka dari itu si ahli waris pertama mendapatkan jatah 2/6 dan si ahli waris yang kedua mendapatkan 1/6. Kemudian karena kita punya 6 bagian, ya, sisanya kemana Ustadz? 6 bagian ini kan sama dengan 6/6. Kemudian ahli waris pertama 2/6. Kemudian ahli waris kedua 1/6. Sisanya berapa? 6 dikurang 2 dikurang 1, tinggal 3/6, atau 3 bahagian dari 6 warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, ini disebut dengan milik asobah. Ya, ini disebut dengan milik asobah atau penerima warisan lebih dari sisa-sisa warisan yang sudah dibagikan, atau bisa disebut penerima sisa warisan. Nah, seperti itu. Ketika bahagian warisan dikurangi dengan penerima warisan pertama dan penerima warisan kedua, sisanya itu menjadi milik asobah atau kita sebut dengan penerima sisa warisan. Nah, seperti itu. Itu poin pertama. Jika penerima warisan hanya pada satu nok atau satu macam. Nah, kemudian
Sampai sini. Wa mata ja'at mukarraratun min nau'aini, maka ketika datang pengulangan masalah ini pada dua no, tergabung dua no tadi, ya, jika tadi permasalahannya hanya ada pada satu no, itu gampang mencarinya. Sekarang ada di dua no, penerima warisannya digabung. Apa contohnya? Seperti fa in kana ahaduhuma nisfan, maka jika adalah salah satu kedua no itu nisfan, setengah, fa asluha min sittatin, maka asal pembagiannya ada 6. Misalkan penerima warisan yang pertama, ya, penerima warisan pertama itu setengah. Kemudian penerima warisan kedua, kita lihat jika setengah di sini, maka no yang lainnya di sini. Penerima warisan kedua 1/3. Nah, maka disamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga ahli waris 1 dan ahli waris 2 disamakan KPK-nya jadi per 6. Asal masalah kita tadi adalah 1/6, sehingga 2 dikali berapa hasilnya? 6. 2 dikali 3. Jika 2 dikali 3 adalah 6, maka di atasnya juga dikali dengan 3, sehingga jatah penerima warisan pertama 3/6. Dan ketika yang kedua mendapatkan warisan, 3 kali berapa hasilnya? 6. 3 kali 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikali 2, sehingga menerima warisan 2/6. Nah, berapa sisanya? Sisa dari 6 bagian ini adalah 1/6. Maka ini menjadi milik asobah. Ya, sisa menjadi milik asobah, seperti itu. Nah, begitu selanjutnya. Wa in kana ahaduhuma rubu'an, dan jika adalah salah satu kedua no itu adalah 1/4, fa asluha min 12, maka asalnya adalah 12. Wa in kana ahaduhuma thumunan, fa asluha min arba'ati asyara, maka asalnya adalah 24. Nah, jika dia salah satu ahli warisnya itu ada 1/4, ya, jika salah satu ahli warisnya adalah 1/4, misalkan penerima warisannya itu yang satu 1/4, yang satu lagi 1/6, maka kita samakan penyebutnya menjadi 12. 6 dikali berapa hasilnya? 12. 4 kali berapa hasilnya? 12. Penerima warisannya berapa? Kemudian berapa asobahnya? Ya, atau sisanya. Nah, silahkan dicoba sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, wa in kana ahaduhuma thumunan, dan jika salah satunya itu 1/8, fa asluha min 24. Jika salah satu penerimanya itu 1/8, kemudian penerima yang lain itu adalah 1/3 misalnya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. 8 dikali berapa hasilnya? 24. Ini 3 ya. Nah,
3 kali berapa hasilnya 24, dan 8 kali berapa hasilnya 24. Di atasnya dikali juga dengan bilangan yang sama, sehingga penerima warisan adalah segini. Dan berapakah asobahnya? Nah, silahkan dicari. Nah, tugasnya silahkan dicari lanjutan pencarian ini dan jelaskan ke Ustadz bagaimana kesimpulannya. Jika ragu, silahkan hubungi pribadi Ustadz, insya Allah akan Ustadz bantu menjelaskan kembali. Mungkin sekian yang dapat Ustadz jelaskan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.